Dengan kondisi Irsyad yang difabel itu, selama masuk sekolah sampai kini nak masuk kuliah kok, ada ndak perasaan minder atau rendah diri dibanding kawan lain, ada ndak? Kau untuk motivasi dia dosen-dosen kita yang lain. Kalau perasaan minder kadang-kadang ya ada, tapi ya. dihilangkan karena banyak kawan awak yang support jawab. Ada ndak satu atau dua buah hadis, hadis lah, yang sangat terkesan di hati Irsyad misalkan? Hadis yang sangat terkesan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Apa artinya tuh? Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Jangan-jangan kau menyerah, kuatlah, jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa, kemenangan menantimu di ujung perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sana bersua balik kita di channel kebanggaan kita, di acara kesayangan kita bersama, yaitu Ota Boneh, Ota nan barisi, Ota nan mengandung inspirasi. Untuk sana-sana yang belum subscribe channel ko, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya di sana tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Alhamdulillah di sana kini kita dengan pemuda luar biasa yang setelah kami cari-cari informasi di Kabupaten Solok Selatan, penghujung Sumatera Barat, kita telah berjumpa dengan seorang pemuda hebat. Kita sambut, please welcome Muhammad Irsyad. Assalamualaikum Irsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Irsyad sehat? Alhamdulillah Ustaz sehat. Irsyad ko di sana, beliau adalah salah seorang pelajar yang baru menamatkan pondok pesantren, ya Irsyad ya? Yes. Baru tamat dari pondok pesantren, dan beliau ko difabel berkebutuhan khusus karena beliau seorang tunanetra, tapi alhamdulillah jebol masuk ke Universitas Gajah Mada. Ya Irsyad? Iya. Kita akan cerita banyak kini ke sana tentang perjuangan-perjuangan beliau ko. Irsyad baru umur kini? Umur masuk 20. Masuk 20 lah? Iya. Ke Patang ko pesantren di? Pondok pesantren Besluda terletak di Jorong Malwi, Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Solok Selatan ya. Iya. Tamat sampai aliyah tuh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di pesantren itu kan banyak program-program, tentu program-program keagamaan yang utama nak. Iya. Irsyad selama di pesantren dengan kondisi macam itu, ada tak kesulitan belajar dibanding kawan-kawan yang lain? Alhamdulillah, kalau kesulitan tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada, alhamdulillah. Macam baca Quran atau membaca kitab bagaimana tuh? Kalau hafalan ya? Hafalan, sistem hafalan. Kitab, Quran, sistem hafalan. Quran sistem hafalan. Iya. Kalau misalkan model kalau nulis ujian apa caranya? Kalau ujian soalnya dibacakan, tuh jawabannya dituliskan di pengawas. Wow, mantap. Jadi kalau ujian tuh soalnya dibacakan, iya, kemudian Irsyad menjawab dengan lisan. Iya. Beko jawabannya dituliskan di pengawas. Iya. Wah, luar biasa ya. Irsyad sempat menghafal Al-Quran enggak? Alhamdulillah sempat menghafal. Berapa juz hafalan? 5 juz? Alhamdulillah. Juz bara saja yang dihafal dulu tuh? Mulai dulu pertama menghafal juz 30, disambung juz 1, juz 2, juz 3, tamat juz sampai. Jadi juz 30, 1, 2, 3 sampai? Iya. Oh, kebanyakan kan orang yang menghafal Quran tuh juz 30, habis itu juz 29 ya? Iya. Gitu. Kita ingin dengar Irsyad kita membaca hafalannya loh. Ambo bacaan ayatnya, sambung Irsyad deh. Juz 1. Juz 1. Oke ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an fa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum.
Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Masya Allah. Juz 30 kita coba cek. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Jadi itu sana Muhammad Irsyad dengan segala nikmat dan karunia dari Allah bisa menghafalkan banyak ayat-ayat Al-Quran. Irsyad, waktu sekolah prestasi ada? Alhamdulillah juara 1 sampai 3. Juara 1? Waktu sekolah? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Itu tingkat aliyah tau? Di Senawiyah juara 1 sampai 3, pas aliyah juara 1 tarikh. Alhamdulillah. Wah, pas di sananya kadang juara 1, kadang juara 2, kadang juara 3 itu. Iya. Tapi pas di aliyah juara 1 tadi. Iya, alhamdulillah. Apa pelajaran yang paling Irsyad suka? Yang paling suka itu pelajaran sejarah, kebudayaan Islam, Al-Quran hadis, ilmu tafsir. Oh, SKI, Al-Quran hadis, ilmu tafsir. Iya. Kalau di kampung kau sendiri dengan Irsyad sekolah di pesantren tuh acok tak oleh masyarakat? Misalkan kok disuruh jadi imam atau diminta menjadi penceramah, oke, ada tak? Ada juga. Ada juga sekali-sekali ya? Sekali. Irsyad, kini kanlah tamat di pesantren. Iya. Baru tamat ya? Iya. Masuk generasi corona mah ya? Tamatnya kok sama kok, kameramen juga editor kok. Kedua-duanya sama-sama tamat kini kok Irsyad. Oke, Irsyad, kami dapat berita lulus di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Iya, alhamdulillah. Di UGM ya. UGM itu tahu enggak bahwa itu kampus favorit dan tujuan banyak orang di Indonesia? Tahu. Irsyad, coba ceritakan sedikit, kok bisa masuk di UGM atau memang cito-cito atau ada orang mengarahkan? Awalnya dari dulu memang berkeinginan banget untuk kuliah di Pulau Jawa. Oh gitu. Iya. Yang penting Pulau Jawa lo. Iya. Atau? Dicoba-coba mendaftar di seleksi SBMPTN. Di pilihan 22 buah universitas. Mendaftar cie di UGM, di UNP cie. Alhamdulillah pas buka pengumuman lulus di UGM. Oh gitu. Iya. Jadi mendaftar duo di UNP cie, di UGM cie. Pas pengumuman keluarnya di UGM. Iya. Sesuai cita-cita ya. Sesuai, alhamdulillah. Dulu bersabar enggak kalau berdoa, ya Allah, kuliah nemu di Pulau Jawa macam tu? Enggak lu sampai model itu, cuman wak minta yang terbaik ke Allah. Gitu. Minta yang terbaik ya. Tapi cita-cita memang ingin kuliah di Pulau Jawa. Iya. Tahu-taunya tembus ke UGM ya. Alhamdulillah. Apa jurusan Bang Bia? Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Iya. Fakultas apa tuh? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, FISIP ya? Iya, Visipol kalau di UGM. Visipol ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Itu masuk ke Patang di UGM itu memang jalur khusus atau jalur umum? Kalau jalur umum SBMPTN, tapi kalau kita sebagai difabel, diagih fasilitas seperti komputer yang bisa bicara. Oke. Kemudian pengawasnya disediakan khusus untuk membantu bila ada kesulitan. Artinya dalam sisi kompetisi kemampuan, awak sama dengan anak lainnya? Sama. Karena awak jalur umum ya? Iya. Cuma dalam proses ujiannya itu dibantu dengan fasilitas? Iya. Jadi jalur umum ya? Iya. Oke. Berapa banyak yang mendaftar untuk jurusan itu yang setahu Irsyad? Kalau yang tahun kini belum tahu Ustaz, tapi kalau yang tahun Patang 600 sekian. 600 sekian? Iya. Yang di UGM ya? Iya. Kalau dari sekolah Irsyad, ada tak kawan lain yang sama-sama lulus kini di UGM? Awak seorang. Awak seorang ya? Iya.
Ada tak cari informasi se-Kabupaten Solok Selatan ko yang lulus di UGM tahun kini berapa orang? Petangko dulu dapat kabar seorang dari daerah Tandai kalau tidak salah. Dari Tandai? Iya. Masih Kecamatan Sangir aja tuh ya? Lulus di UGM-nya? Iya. Luar biasa kok. Apa bentuk soalnya petang ketika ujian itu? Kalau soal tahun kini agak disederhanakan sedikit dek karena corona kok. Gitu. Jadi pengetahuan umum, pengetahuan kuantitatif, bahasa Inggris, pemahaman baca dan menulis itu isinya, Ustaz. Oh gitu ya? Iya. Jadi adalah corona membawa hikmah di mana? Oke, Irsyad, begitu tahu lulus di UGM itu, pertama yang diberitahu siapa? Pertama yang diberitahu ya orang tua loh. Ama? Iya. Apa nggak nama ketika itu? Senawana. Senawana artinya? Lah pernah nama ke UGM kok? Alun lah. Alun lah ya. Jadi Irsyad pertama seleksinya online ya? Iya, online. Online. Oke. Jurusannya nanti di jurusan itu bergabung dengan orang-orang umum kah atau khusus anak-anak difabel? Bergabung dengan orang mahasiswa umum. Karena awak jalur umum tadi ya? Iya. Siap mental toh? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Irsyad, itu agak sensitif, boleh dijawab, boleh enggak. Tapi harapannya sih dijawab itu. Dengan kondisi Irsyad yang difabel itu, selama masuk sekolah sampai kini nak masuk kuliah kok, ada enggak perasaan minder atau rendah diri dibanding kawan lain, ada enggak? Kau untuk motivasi dia dosen-dosen kita yang lain. Kalau perasaan minder kadang-kadang ya ada, tapi ya. dihilangkan karena banyak kawan awak yang support Jawa. Oh gitu. Iya. Jadi kawan-kawan justru banyak support ya? Iya, dibantu. Kalau nak beraja dibacon apa dulu, kalau nak ujian dibacon pelajaran yang lalu gitu. Dan membantu tuh nak juara, awak juara ya. Alhamdulillah. Kalau Haiko Padia ke sana. Jadi perasaan itu manusiawi lah ya. Iya. Kadang-kadang ada muncul, tetapi itu lawan. Lawan, dihilangkan. Kalau di rumah sendiri ada enggak perlakuan istimewa dari keluarga Kak Irsyad dibanding saudara-saudara yang lain? Kalau perlakuan sama. Kalau dia anakku sama saudara ya kan. Sama saudaranya ya. Baru orang dek kakak? Baranam. Baranam. Irsyad nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Seberapa yakin Irsyad bisa nyaman, betah, dan terus berjuang di UGM tuh? 100% yakin. 100% yakin? Insya Allah. Wah, buat tangan tuh mantap. Jadi Universitas Gajah Mada itu perangkatannya itu bisa sampai 10.000 loh mahasiswanya. Karena ke Patangko kami bincang-bincang juga alumni UGM nyo kerja di Kementerian Keuangan kini. Satu angkatan tuh sampai 10.000 orang. Nah, Irsyad rencana atau kini masuk kini kok ada enggak beasiswa, bantuan atau baru mandiri aja sifatnya? Kalau kini sedang mengajukan permohonan KIP kuliah. KIP kuliah? Iya. Kartu Indonesia Pintar? Iya. Oke. Kamar diajukan tuh? Itu diajukan ke rektor dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Kalau rektor setuju, alhamdulillah awak ada membayar sebesar pun lah. Jadi sedang menunggu itu gini tuh. Iya. Kita doakan sama-sama sana mudah-mudahan permohonan yang diajukan oleh Irsyad ko di-approve oleh pihak kampus dan beliau bisa kuliah dengan biaya autonol di Universitas Gajah Mada. Irsyad, cita-cita apa? Cita-cita pengen jadi dosen, kalau udah jadi peneliti. Jadi dosen kalau udah jadi peneliti ya? Iya. Confidence tuh? Yakin ya? Alhamdulillah. Kalau jadi dosen apa? Dosen sosial, masalah ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial ya? Iya. Pokoknya kok di penempatannya loh kawan, pokok wah ingin jadi dosen gitu ya? Iya. Oke. Irsyad, coba ceritakan ke kami seketik latar belakang keluarga, ayah kerajonya apa, amak kerajonya apa, dan apa lo yang memacu semangat Irsyad untuk bisa sampai mode kini? Kalau ayah dari dulunya berprofesi sebagai petani. Petani ya? Iya. Lebu itu jo, dadang bantu ayah, dadang manggalai di pasar guys. Ibu kadang-kadang manggalai di pasar, Iya. kadang-kadang bantu ayah ke ladang ke sawah. Apa yang membuat Irsyad
termotivasi sehingga ketika sekolah bisa surprise juara macam tu? Yang baik wak termotivasi ya karena ingin membahagiakan kedua orang tua juga besok. Ingin membahagiakan kedua orang tua. Iya. Jadi setiap kali datang perasaan malih, bagaimana mengatasinya? Ya dihilangkan, ingat kalau awakku ingin berhasil. Oh, diingat awakku ingin berhasil sehingga rasa malih tadi itu dilawan gitu. Iya. Oke. Tadi kan hobi juga Al-Quran hadis. Iya. Ada tak satu atau dua buah hadis, hadis lah, yang sangat terkesan di hati Irsyad misalkan? Hadis yang sangat terkesan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Apa artinya tuh? Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Jadi setiap awak kau pemimpin dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Meskipun hanya memimpin diri sendiri. Iya. Karunia yang Allah bagi kau pun pasti akan ditanya oleh beliau. Iya, akan diminta pertanggungjawaban pada hari akhir nanti. Berdasarkan itu Irsyad berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan potensinya doa ya. Iya. Allah Akbar. Dulu tinggal di asrama atau di rumah? Kalau tinggal di rumah dari sekolah dakek, tapi kalau malam pengen mengaji ke asrama. Apa acaranya? Diantar. Diantar. Siapa yang antar tuh? Lalu kalau dulu kalau ayah masih sehat, ayah mantah. Kini udah sakit, ya ganti-ganti kadang abang. Ada tak kadang-kadang perasaan hati Irsyad menjadi beban bagi keluarga? Misalkan pas kamantan itu kok kecik kakak asyanu salah atau kecik ayah udah salah macam tu. Tu ketika itu ada tak beban ambo bagi keluarga? Ada tak pernah muncul perasaan mereka? Enggak. Lain tak ada ya? Karena mereka dengan sukarela lah ya. Ikhlas. Dengan ikhlas. Alhamdulillah. Siapa yang paling berpengaruh dalam hidup Irsyad? Yang paling berpengaruh, ya pertama orang tua. Lebih spesifik lagi antara ayah atau ibu? Ya keduanya. Keduanya. Tak bisa dipilih-pilih, bisa di sana ya. Sama. Apa yang sering dilakukan ibu untuk Irsyad? Doanya atau pernah tak tadangannya berdoa sesuatu? Ya, doa ibu untuk seorang anak tentu yang mendoakan anaknya bahagia tadi. Bahagia tadi ya. Ya. Pernah terdengar tak ibu berdoa menyebut nama Irsyad? Intip itu? Enggak ada. Pasti didoakan kalau pasti ya. Pasti. Sangat yakin ibu mendoakan itu ya. Iya. Irsyad, dengan banyaknya kini ke orang putus asanya, entah itu karena ekonomi, entah itu karena keadaan. Lalu sementara Irsyad sendiri kini kok jadi seorang single fighter kah? Pejuang tunggal wah menghadapi bangku perkuliahan kah? Apa yang ingin Irsyad sampaikan kepada anak-anak muda Minangkabau khususnya yang sedang jatuh mentalnya? Ya untuk kawan-kawan yang sedang lemah semangat belajarnya. Untuk kawan-kawan yang sedang lemah semangat belajar, ingatlah tarwi bahwa kita kok berhak, setiap kita berhak untuk sukses, berhak untuk berhasil. Jadi tetaplah selalu semangat karena akan selalu ada jalan. Kalau kita ada kemauan akan selalu ada jalan. Jadi tidak ada jalan buntu dah ya. Kalau awak dah sungguh-sungguh ya. Terakhir, Irsyad kan anak laki-laki. Iya. Bara orang laki-laki? Barampek. Barampek. Jadi barangnya baranam tadi. Iya. Dua produksi, empek laki-laki. Laki-laki. Nah, di Minangkabau kok laki-laki kan punya tanggung jawab agak barik sedikit. Sebagai ayah dan sebagai mama. Nah, gitu kan. Irsyad terhadap ponakan-ponakan gitu. Lah punya ponakan lah. Lah, terhadap ponakan-ponakan sehari-hari ada tak memberikan saran, masukan gitu? Lai. Cok. Saran Jumba Raja. Model apa tuh saran-sarannya kepada keponakan-ponakan tuh? Ya raja-raja, lomba raja biar bisa sukses lebih cepat. Di keluarga kakak-kakak misalkan, ada yang menempuh perguruan tinggi sebelumnya? Ada berdua. Berdua? Iya. Dan dua-duanya sarjana? Alhamdulillah sarjana. Yang laki-laki tadi ya? Iya. Tuh, sarjana apa beliau? Sarjana hukum. Sarjana hukum? Iya. Di mana kuliahnya?
di UIN Imam Bonjol Padang. UIN Imam Bonjol Padang. Awak beda jurusan gini wah ya. Kok kalau tamat apa nunya kok detailnya kok nanti kok? Esos ya. Iya. Oke, esos teknik sosial ya. Andai ada dunsanak kita yang ingin mungkin melalui menonton video kok, kemudian mereka tergerak hatinya untuk membantu pendidikan Irsyad. Itu Irsyad sendiri welcome tak terhadap itu? Welcome ya. Sangat berterima kasih ya. Terima kasih. Kini sedang mengajukan KIP ke pemerintah. Jadi Patang tu ndak jalur bidik misi ke ya? Iya, kini lah diganti namanya di jalur KIP kuliah. Oh, jalur KIP kuliah. Ya. Oh gitu. Oh, sama Yuda macam tu juga. Oh, jadi menunggu kau di-approve pihak kampus ya kau. Iya. Andaikan itu di-approve oleh pihak kampus, apa-apa saja yang bebas tuh? Yang pertama bebas bayar UKT. UKT. Itu diagih uang bulanan setiap bulannya. Berapa besarnya tahu enggak? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Tapi andaikan lulus itu permohonan itu tuh, jadi nanti biaya kuliah tak bayar dah. Ya. Untuk biaya hidup pun lah diagih setiap bulan. Itu diagih. Okey, Nusana, mudah-mudahan Irsyad sukses. Amin. Selamat berkuliah di tanah Jawa. Cepat atau lambat kita tunggu kontribusi dan peran baik Irsyad di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan tercapai. Amin, bisa ya membahagiakan kedua orang tua dan sekaligus pesan moral kepada seluruh generasi muda, seperti apapun keadaan kita, tidak ada kata untuk menyerah, karena kecil orang-orang jadi tidak satu jalan ke Roma. Yo itu Irsyad. Itulah sana otabone kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi dan ada pelajaran yang bisa kita petik. Sampai jumpa di otabone selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan kau menyerah, kuatlah, jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa, kemenangan menantimu di ujung peduli.